Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Madi dengan NIM 23192. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Langsung saja kita kerjakan. Di sini pertama kita akan mengerjakan yang ini dulu. Instruksinya, Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah untuk persyaratan alamat host yaitu ini bit 1.1.0/24. Kemudian untuk requirement-nya, host requirement untuk ES1, number of address required-nya itu ES1 11 host, 11 host. Kemudian untuk ES2 ini 28 host. Kemudian untuk WS1 5 host. Dan yang terakhir WS2 47 host. Kemudian buat desain pengalamatan, ikuti panduan dari kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antar router. Nah, di sini kan disuruh apa namanya subnet harus berurutan. Nah, di sini untuk WS2 LAN itu tadi 47 host. Urutannya dari tertinggi ke terendah. 47 host, kemudian ES2 28 host, kemudian ES1 11 host, dan yang kemudian WS1 5 host, dan dan yang terakhir itu one link. Di sini kita punya one menghubungkan dua switch. Maksud saya dua router. Berarti di sini ada dua host. Kemudian untuk network address slash CIDR-nya itu kita ambil IP-nya dari ini. Kemudian slash untuk 47 host. eh, untuk 47 host berarti kita bisa menggunakan slash 26. Karena bisa mencakup 64 host. Slash berarti 26. Kemudian untuk first usable host address kita kopikan ke sini. Kemudian kita tambahkan 1. Dan untuk broadcast addressnya tadi kan slash 26 bisa mencakup 64. Berarti ini kita tambahkan 24 kemudian 64 kemudian kurangi 1 jadi 63. Nah, kemudian untuk yang ES2 tadi ini untuk apa namanya? Untuk ES2 kita tambahkan dari broadcast address yang terakhir berarti 64. Kemudian untuk ES2 ini memiliki 28 host, berarti kita menggunakan CEDR slash 27 karena mencakup 32 host.
berarti slash 27. Kemudian untuk first usable host address-nya kita tambahkan 1, berarti 65. Kemudian untuk broadcast address untuk ES2 tadi kan ini slash 27 mencakup 32 host. Berarti di sini eh, 64 ditambah 32 yaitu 96, kemudian dikurangi 1 jadi 95. Nah, untuk yang di ES1 berarti 95 tambah 1, 96. Untuk ES1 itu kebutuhannya yaitu 11 host ya. Untuk 11 host berarti kita bisa menggunakan slash 28 karena mencakup 16 host. Slash 28. Kemudian untuk first usable host kita tambahkan 1 yaitu 67. Kemudian untuk broadcastnya ini 96 ditambah dengan 16. 96 tambah 16 yaitu 112, kemudian dikurangi 1 berarti 111. Setelah itu untuk WS1 berarti kita tambahkan ini, tambahkan dari broadcast address yang terakhir berarti 112 slash untuk WS1 memiliki 5 host. 5 host berarti kita bisa menggunakan slash 29 karena mencakup 8 host. Slash 29. Kemudian untuk flash usable kita tambahkan 1 yaitu 113, dan untuk broadcast address kita tambahkan 112 dengan 8 yaitu 120 dikurangi 1, 119. Kemudian untuk one link 119 ditambah 1 berarti 120 slash untuk one link kita membutuhkan 2 host berarti di sini pakai slash 30. Slash 30. Kemudian untuk flash usable-nya kita tambahkan 1, dan yang terakhir 120 ditambah 4 yaitu 124. 124 kemudian dikurangi 1 yaitu 123. Kemudian configuration requirement. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke is untuk dua tautan LAN dan tautan WAN. Pertama, sesuaikan yang ke is dulu. Nah, di sini untuk G0/0 IP address. Di sini belum ada anunya dulu. Kita setting show port label. Nah, di sini untuk yang is interface dari G0/0 itu ke is 0/0 berarti ke mengarah ke ES1. Berarti kita menggunakan ES1 menggunakan flash usable-nya yaitu titik 97. Untuk subnet masknya tadi kan titik apa untuk CIDR-nya slash 28. Untuk slash 28 subnet masknya kita langsung copy aja biar cepat. 255.240. Nah, kemudian untuk is ke G0/1 ini ke ES2. Berarti kita gunakan
fast usable dari ES2. Untuk ES2 memiliki CIDR-nya /27 ya. /27 berarti IP-nya subnet masknya 255.24. Kemudian untuk SE00 kita gunakan dari one link, yaitu 10.1.1.121. Untuk one tadi kan /30. Untuk /30 subnet masknya 255.255.252. Di west diis sudah, kemudian tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke west. Kemudian untuk west yang mengarah ke G0/0 yaitu WS1. Kemudian kita ambil fast usable dari WS1 yaitu 113. Untuk WS1 tadi itu /29. /29 berarti ini. Kemudian untuk WSG 0/1 ke WS2. WS2 kita kopikan fast usable-nya untuk /26 berarti subnet masknya 192. Dan untuk yang west untuk west S0/0 itu kita kopikan dari yang east, namun kita tambahkan 1 karena 121 sudah digunakan. Dan untuk subnet masknya sama. Kemudian tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Kemudian untuk ES1-nya, untuk IP address itu kan tadi ES1 kita kopikan fast usable-nya, namun ini kan 97 sudah digunakan, berarti kita tambahkan 1 yaitu 98. Kemudian subnet masknya sama. Nah, untuk default gateway-nya kita kopikan dari ini 97. Kemudian untuk ES2 fast usable-nya 65. 65 sudah digunakan, berarti kita tambahkan 1, 66. Kemudian untuk subnet masknya sama. Dan untuk default gateway-nya yang tadi ini 65. Kemudian untuk WS1 IP address-nya, namun 113 sudah digunakan, kita tambahkan 1 berarti 114. Kemudian untuk default gateway-nya itu yang tadi 113. Kemudian
Untuk subnet masknya kita kopikan dari sini. Dan yang terakhir WS2. Untuk IP address dari WS2 yaitu ini kita kopikan. Namun eh, titik satu itu sudah digunakan, berarti kita tambahkan satu. Dan untuk default gateway-nya itu yang tadi 1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita bisa copy dari sini. Setelah itu tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Kita apa namanya? Tetapkan alamat IP dari PC-PC-nya. Untuk PC E1 ini E1/22 itu IP address-nya kita ambil dari broadcast address dari ES1, yaitu ini. Nah, namun untuk yang IP dari PC itu diperintahnya tetapkan alamat IP digunakan terakhir. Nah, jadi kita kurangi satu, yaitu 110. Untuk subnet masknya itu kan terhubung ke G0/0. Berarti IP apa namanya default gateway-nya yaitu ini dari IS1 berarti 97. Nah, untuk default gateway-nya juga sama. Kemudian untuk PCE2 itu IP address-nya diambil dari S2, broadcast dari S2 yaitu 95, kemudian dikurangi 1, 94. Untuk PCE2 ini kan terhubung ke G01 ini. Berarti untuk default gateway-nya berarti 65. Dan untuk subnet masknya sama. Dan untuk PC W1 itu terhubung ke G0/0. Berarti untuk PC W1 itu IP-nya dapat dari broadcast WS1, kemudian dikurangi 1 yaitu 18. Kemudian untuk PC W1 kan terhubung ke G01, G00. Berarti untuk default gateway-nya ini 113. Dan untuk subnet masknya sama. Dan yang terakhir untuk PC W2 itu IP address-nya dari broadcast address WS2, kemudian dikurangi 1, 62. Ya, 63 dikurangi 1, 62. Kemudian untuk default gateway-nya ini kan terhubung ke G01. Berarti default gateway-nya ini 1.1. Kemudian subnet masknya sama 192. Nah, jika tabel pengalamatan sudah terisi semua, kita bisa langsung mengkonfigurasinya ke Cisco Packet Tracer. Dimulai dari yang is terlebih dahulu, enter, kemudian enable. Setelah itu kita konfigurasi terminal.
Yang pertama di is kita interface G0/0 itu IP address-nya kita kopikan dari sini, dan untuk subnet masknya juga kita kopikan, kita no shutdown, kemudian untuk interface exit dulu ya. Kemudian untuk interface G0/1 IP address-nya kita kopikan, dan untuk default subnet masknya kita kopikan juga. Kemudian no shutdown, kita exit lagi. Kemudian yang terakhir untuk S0/0 interface S0/0/0 IP address-nya kita kopikan, dan untuk subnet masknya kita kopikan juga. Salah. Kemudian no shutdown. Sudah, kemudian kita exit. Sekarang kita ke yang west. Kita enable dulu, kemudian konfigurasi terminal. Yang pertama kita akan atur untuk G0/0 interface G0/0 IP address-nya ini kita kopikan, dengan subnet masknya kita kopikan juga. Jangan lupa no shutdown. Kemudian interface G0/1 IP address-nya kita kopikan, kemudian default subnet masknya juga. Dua, kemudian no shutdown. Udah, kemudian yang kita exit, kemudian yang S interface S0/0/0 itu IP address-nya kita kopikan juga dari sini, dan untuk subnet masknya kita copy juga. Terakhir no shutdown, exit. Kita konfigurasi west-nya sudah selesai. Kemudian kita ke switch-nya. Untuk switch ES1 kita konfigurasi dulu.
kita enable, kemudian konfigurasi terminal, ES1 IP address-nya, interface-nya dulu ya. Interface VLAN 1, IP address-nya kita kopikan. Untuk subnet mask-nya juga kemudian low shutdown, VLAN 1 sudah, kemudian default gateway-nya ya, IP default gateway-nya kita kopikan juga. Jika sudah, kita exit. Setelah itu untuk ES2 kita konfigurasi juga, kita enable dulu, enable, terus kemudian masuk ke interface VLAN 1. Oh, maaf, konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal, kemudian interface VLAN 1. Kemudian kita copy IP address-nya dan default gateway-nya kita copy juga. Kemudian low shutdown. Kemudian untuk IP default gateway-nya kita copy juga. Oh, maaf. Ini ada yang salah. Default gateway. Nah, sudah. Kemudian kita ke WS2. Oh, WS1 dulu ya. WS1 enable, kemudian konfigurasi terminal. Setelah itu interface VLAN 1. IP address-nya kita kopikan. IP address kemudian subnet mask-nya kita copy juga. Setelah itu no shutdown, kemudian untuk IP default gateway-nya yaitu ini kita kopikan. Udah selesai, kita close. Kemudian untuk WS2 kita enable dulu, kemudian konfigurasi terminal, masuk ke interface VLAN 1, kemudian untuk IP address-nya kita kopikan dari sini S2, dan untuk default gateway subnet mask-nya kita kopikan juga, kita enable.
Maaf untuk kita no shutdown. VLAN 1 sudah, kemudian IP default gateway-nya sekarang. Default gateway. Default gateway-nya kita kopikan. Udah selesai, kita close. Kemudian sekarang konfigurasi PC-nya ya. Untuk PC E1, kita masuk ke IP configuration. Kita kopikan juga biar cepat. Subnet masknya kita copy juga dan kita ganti. Kemudian untuk default gateway-nya kita copy juga. E1 sudah. Kita close. Kemudian untuk PC E2. PC E2 kita kopikan untuk IP address. Kemudian default gateway-nya juga kita ganti. Kemudian untuk maksudnya subnet masknya. Kemudian untuk default gateway-nya kita ganti juga. Udah sesuai. Kemudian PCW1 sekarang. PCW1 IP configuration. Untuk IP-nya kita kopikan. Kemudian subnet masknya kita copy dan kita ganti juga. Kemudian untuk default gateway-nya kita copy juga. Udah sesuai semua, kemudian kita close. Untuk yang terakhir PCW2, salah, W2 kita IP configuration. Untuk IP address-nya kita copy. Untuk subnet mask-nya kita ganti. Subnet mask kita ganti, kemudian untuk default gateway-nya kita kopikan juga. Udah sesuai semua, kemudian kita close. Kemudian kita lihat untuk hasilnya. Ya, di sini sudah komplit 100% ya. Kemudian kita cek resultnya. Ya, di sini udah tercentang semua ya. Berarti kita sudah benar melakukan konfigurasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.